Kalau kita menilik kepada eh, kewajiban-kewajiban yang ada pada ajaran Islam, kita tidak bisa mengatakan bahwa ibadah tersebut hanya memiliki sasaran fisik saja, artinya sasaran badan saja. Puasa termasuk yang kita ingin katakan bahwa sasaran puasa bukan badan. Walaupun secara kasat mata memang ibadah puasa itu memang tidak bisa dilepaskan dari badan kita sendiri. Sama halnya seperti sholat misalkan. Sholat tentu ada gerakan-gerakan yang sifatnya jasmani. Badan kita ikut bergerak ketika sholat. Ketika kita berdiri, ketika kita ruku, misalkan ketika kita sujud. Dan itu merupakan satu rukun. Artinya kalau kita tidak berdiri, tidak ruku, tidak sujud, maka kita tidak sah sholat kita. Begitu ya puasa misalkan, ketika kita menahan makanan, menahan minuman, memang yang tampak adalah bahwa itu ibadah, itu sasarannya adalah badan kita. Tentu memang pertanyaan ini bisa harus diluruskan, misalkan kita tidak bisa memang membenturkan apakah ibadah puasa itu sasarannya badan atau jiwa, karena keduanya tidak bisa dipisahkan. Untuk mendapatkan jiwa harus ada andil dari badan. Tetapi kalau kita ingin mengatakan bahwa ibadah puasa bukan hanya sasarannya badan, tetapi juga jiwa, itu bisa kita benarkan. Itulah sesungguhnya hakikat dari puasa itu seperti itu. Tapi kalau pertanyaan adalah memilih antara badan dengan jiwa, ini pertanyaan ini agak bisa mengakibatkan kesalahpahaman. Karena tidak mungkin seseorang itu mendapatkan pemahaman, tidak mendapatkan kualitas jiwa sebelum dia melalui proses yang ada pada jasmani tadi, pada badan tadi. Nah, apa sesungguhnya sasaran dari puasa itu? Karena kalau kita misalkan melihat dalam satu sisi, misalkan ya, kita bicara soal makan, ya bicara makan dan minum. Kalau bicara makan dan minum, maka itu bukan mutlak milik manusia belaka. Jadi bukan hanya manusia yang makan dan minum. Makhluk-makhluk lain, ambil contoh misalkan hewan-hewan juga makan dan minum. Artinya ada nuqtatul mustarak di sini antara manusia dengan hewan. Punya satu kesamaan, sama-sama makan dan sama-sama minum. Akan tetapi di sini melalui puasa, ya melalui ibadah yang Allah wajibkan kepada kita, bahwa Allah menginginkan bahwa kita tidak boleh makan seperti makannya hewan, tidak boleh minum seperti minumnya hewan. Jadi walaupun sama-sama makan dan sama-sama minum, tidak boleh ada kesetaraan di sini. Tidak boleh ada kesamaan antara makannya manusia dengan makannya hewan dan minumnya manusia dengan minumnya hewan. Maka hakikat dari puasa itu adalah menyentuh sisi ini. Kita tidak boleh menyamakan diri kita dengan hewan, karena ada kualitas kita harus lebih daripada hewan. Ketika Allah mengatakan dalam Al-Quran, walladzina kafaru wa yatamatta'una wa ya'kulu kama ya'kulul an'am fannaru mathwalahum. Jadi ayat ini misalkan menyebut, inti dari ayat ini menyebut adalah orang-orang yang kafir, ya, orang-orang yang hidupnya hanya bersenang-senang, hidupnya bersenang-senang saja, mencari kesenangan, kepuasan syahwat dia, kesenangan saja. Jadi memanjakan syahwat dalam dirinya. Kemudian wa ya'kul kama ya'kulul an'am, sebagaimana mereka makan mereka seperti makannya hewan-hewan. Fannaru mathwalahum, maka Allah katakan neraka adalah tempat kembalinya. Jadi jelas ayat ini Allah ingin sampaikan kepada kita bahwa kita tidak boleh menjadi satu pribadi yang hanya memanjakan syahwat, ya kan? Hanya semua berdasarkan keinginan, berdasarkan kesenangan, yang penting senang, yang penting asik, yang penting aku nyaman dan seterusnya. Jadi ada satu
aroma ego yang kental di sini. Ego tentang keakuannya. Yang penting aku senang, aku nyaman, aku puas. Lalu tidak bisa membedakan dirinya dengan manusia. Jadi ada hal yang lepas di situ. Tidak bisa lagi membedakan dirinya antara diri sebagai manusia dengan hewan. Ya'kulu kama ya'kulul an'am, dia makan sebagaimana makan hewan-hewan itu. Maka Allah katakan fanaru mathwalahum, maka neraka adalah tempat kembalinya mereka. Dari sini ingin kita jelaskan bahwa sesungguhnya yang Allah ingin tegaskan di sini bahwa kalian hidup, manusia hidup bukan sebagaimana hewan itu hidup. Jadi bukan semata-mata untuk badan. Kalaupun ada berbicara makan di sana sebagai suatu kebutuhan badan, makan dan minum, maka makan dan minumnya dan pola hidupnya tidak boleh sama dengan binatang. Nah, ini yang kita bisa pahami maksud daripada ayat tersebut. Korelasinya dengan puasa. Puasa itu masuk dalam sisi ini. Puasa itu setidaknya ingin mengatakan kepada kita bahwa ada masanya dalam satu tahun, ada masanya minimal dalam 1 bulan. Jadi 11 bulan tapi tidak untuk 1 bulan, begitu. Di situ Anda harus mengatur syahwat-syahwat hewani ini, perasaan-perasaan hewan yang ada dalam diri Anda, yang maunya makan, maunya minum, maunya seenak diri kita sendiri, dibatasi di situ. Bukan tidak makan sama sekali, tapi dibatasi waktunya. Di sini semata-mata untuk membentuk bahwa ada perbedaan antara kita dengan hewan. Kan kalau hewan kita bayangkan, tidak mungkin hewan itu bisa diatur makannya seperti manusia. Tidak bisa. Di mana dia lapar, dia mencari mangsa. Di mana dia lapar, dia mencari makan untuk dirinya. Di mana dia haus, dia mencari minum. Nah, Allah ingin membedakan antara kita dengan hewan dalam hal sisi yang kita sebut ada nuqtatul mustarak, jadi kesamaan antara kita dengan hewan.